Mei di Indonesia identik dengan banyaknya peristiwa sejarah. Berbicara tentang peristiwa sejarah, pasti sangat erat hubungannya dengan perang dan krisis. Ya, peperangan menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan politik, kehidupan sosial, dan tentu saja kehidupan yang berkaitan dengan makanan. Kira-kira, makanan apa saja ya yang tercipta akibat krisis dan perang? Nah, inilah dia 5 makanan yang tercipta akibat krisis yang terjadi saat peperangan. Makanan pertama datang dari Korea Selatan, yaitu budae-jjigae. Bagi kalian yang belum tahu, budae-jjigae adalah makanan khas Korea Selatan yang berupa sup berkuah merah yang memiliki rasa pedas dan berisi potongan sosis, kacang merah panggang, keju, jamur, kimchi, makaroni, dan sebagainya. Budae-jjigae berasal dari bahasa Korea. Bude berarti tentara dan jjigae berarti sup, sehingga budae-jjigae dapat diterjemahkan sebagai sup tentara. Meski tampilannya menarik dan menggugah selera, namun ternyata sejarah terciptanya makanan ini tidak seenak rasanya loh. Budae-jjigae tercipta selama terjadinya Perang Korea pada tahun 1950 sampai dengan 1953. Pada masa itu, rakyat Korea Selatan mengalami krisis makanan dan harus berjuang melewati masa kelangkaan makanan. Saat itu, di kota Uijeongbu, Provinsi Gyeonggi-do, Korea Selatan, terdapat pangkalan militer Amerika Serikat yang bertugas untuk membantu menyelesaikan perang antara Korea Selatan dan Korea Utara. Pangkalan tersebut dipenuhi dengan banyak makanan untuk mengisi tenaga tentara Amerika seperti daging kaleng dan ham. Demi bertahan dari krisis makanan yang terjadi, rakyat Korea Selatan kemudian berbondong-bondong membeli sisa makanan dari tentara Amerika Serikat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menggali tempat sampah untuk menemukan makanan sisa. Dari makanan sisa tersebut, mereka menambahkan kimchi, gochujang atau fermentasi beras ketan dan bubuk cabai, bawang putih, dan sayuran, sehingga menjadi makanan yang layak untuk dimakan. Maka tidak heran apabila budae-jjigae yang menjadi makanan khas Korea Selatan memiliki sentuhan dari budaya Barat. Setelah Perang Korea berakhir, popularitas budae-jjigae ini ternyata semakin tersebar di seluruh Korea Selatan. Hingga pada tahun 1980-an, orang-orang Korea mulai menambahkan bahan-bahan lain ke dalam budae-jjigae seperti ramyeon atau mie instan, tteokbokki atau rice cake, mandu atau pangsit, dan omuk atau fish cake. Ketenaran makanan ini tidak hanya di Korea Selatan loh, tetapi juga menyebar ke seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pizza sudah tidak lagi asing di telinga kita. Ya, roti bundar asal Italia ini memang sangat populer di seluruh dunia. Namun, pizza fritta berbeda dengan pizza Neapolitan atau pizza yang sering kita makan. Pizza fritta tidak dipanggang dalam oven, melainkan digoreng. Pizza fritta muncul akibat kemiskinan yang melanda Italia selama Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai dengan 1945. Saat itu, kota Napoli setidaknya mendapatkan serangan udara dari sekutu sebanyak 200 kali sehingga banyak area yang hancur. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya bahan untuk membuat pizza dan tidak adanya oven untuk memanggang pizza. Warga Napoli yang ingin bertahan hidup dari ancaman kelaparan harus menemukan cara cerdik untuk menggantikan bahan-bahan makanan yang hilang. Karena tidak dapat membuat, apalagi membeli pizza tradisional, warga Napoli waktu itu menggoreng adonan. Mereka menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah seperti teri dan brokoli. Mereka membelinya dalam keadaan busuk, menggorengnya, dan membuat makanan yang kemudian kita kenal sebagai pizza fritta. Karena harganya yang murah dan waktu memasak yang singkat, pizza fritta sangat terkenal pada masa itu. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pun, pizza fritta tetap populer di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah di Italia. Saat ini, topping pizza fritta sangat beragam, yaitu daging, keju, kulit babi, gurita, dan sebagainya. Daejjikgukbap adalah makanan khas yang berasal dari Korea Selatan, tepatnya daerah Busan. Daejjikgukbap berasal dari bahasa Korea, daeji yang berarti daging babi, dan guk yang berarti kuah, serta bap yang berarti nasi, sehingga dapat diartikan secara harafiah sebagai nasi kuah daging babi. Daejjikgukbap merupakan makanan yang terdiri dari nasi dan kuah daging atau tulang babi yang disajikan secara tercampur. Makanan ini sangat sederhana dan lezat, namun cerita di balik makanan ini cukup memilukan.
Sama seperti Bude Jjigae yang tercipta saat kemiskinan dan ancaman kelaparan yang terjadi pada saat Perang Korea tahun 1950 sampai dengan 1953, Daejigukbap juga tercipta akibat alasan tersebut. Pada masa itu, daging atau protein hewani menjadi bahan makanan yang sangat mahal. Warga Busan pada saat itu mau tidak mau mengolah sisa-sisa tulang dari daging babi yang dikonsumsi oleh tentara Amerika Serikat untuk menghindari kematian akibat kelaparan. Tulang-tulang tersebut direbus dengan kepala babi dan bagian lainnya yang tidak dikonsumsi oleh tentara Amerika Serikat. Kuah kaldu tersebut kemudian dituangkan ke atas nasi hangat hingga merendam nasi. Namun, gukbap atau tradisi makan sup bersama nasi sudah tercatat dalam buku resep masakan zaman dinasti Joseon, yaitu sekitar tahun 1392 sampai dengan 1910. Dan gukbap sendiri diperkirakan sudah ada sekitar abad ke-4 sampai ke-7 yang berasal dari dinasti Silla. Sampai saat ini, Daejigukbap sangat terkenal di Korea. Sayangnya, Daejigukbap sulit ditemukan di daerah lain selain Busan. Siapa sih yang gak kenal sama mie instan? Makanan ini sangat populer di seluruh dunia dan di seluruh kalangan. Mie instan terkenal karena mudah diolah, mudah didapat, dan harga yang ekonomis. Karena kepraktisannya, mungkin kita berpikir bahwa mie instan diciptakan baru beberapa tahun ke belakang. Namun ternyata, mie instan ini sudah ada setelah Perang Dunia berakhir loh. Pada mulanya, mie instan muncul di Jepang pada tahun 1958, sekitar 10 tahun setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, seorang pengusaha asal Taiwan bernama Wu Paifu atau yang lebih dikenal dengan Momofuku Ando diberitahu oleh pemerintah Jepang untuk mendorong warga Jepang agar mengkonsumsi lebih banyak tepung gandum Amerika Serikat yang menjadi komponen utama bantuan Amerika Serikat pada saat itu. Pemerintah Amerika Serikat mendorong warga Jepang untuk membuat roti menggunakan tepung gandum tersebut. Namun, Ando tidak paham mengapa harus membuat roti daripada mie yang sudah menjadi budaya mereka. Kemudian, Ando teringat akan antrean pekerja yang terlihat lelah dan menunggu semangkuk ramen hangat. Kemudian, Ando berpikir bahwa apa yang dibutuhkan oleh pekerja tersebut adalah versi cepat saji dari comfort food itu. Setahun kemudian, Ando berhasil menciptakan produk yang dibuat menggunakan banyak tepung gandum Amerika yang kemudian disebut dengan mie instan. Mie instan pertama yang diciptakan oleh Ando adalah chicken ramen dalam bentuk bungkusan. Mie tersebut dibuat dengan cara mendehidrasi mie yang telah dikukus dan dibumbui dalam minyak panas. Mie instan kemudian disebut sebagai ramen ajaib karena hanya memerlukan waktu selama 2 menit untuk membuatnya siap saji. 28 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1978, Ando memperkenalkan mie dalam cup untuk pertama kalinya. Mie instan kemudian menjadi sangat populer di Jepang hingga ke seluruh dunia. Makanan terakhir adalah tiwul yang datang dari negara tercinta kita, Indonesia. Tiwul sangat terkenal di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tiwul merupakan makanan yang berbahan baku singkong yang telah dikeringkan dan ditumbuk halus hingga menjadi butiran mirip seperti tepung. Cara membuat tiwul dengan menambahkan air pada tepung tiwul, kemudian mengukusnya hingga matang. Jika ditelusuri sejarahnya, tiwul sebenarnya merupakan makanan pokok masyarakat pada masa lalu. Tidak begitu jelas kapan tiwul mulai diciptakan, tetapi tiwul mulai populer pada saat era penjajahan Jepang. Saat itu, masyarakat Indonesia, khususnya daerah Jawa, kesulitan mendapatkan beras sebagai makanan pokok. Harga beras pun sangat mahal pada saat itu. Hasil kebun yang paling mudah ditanam dan dipanen tanpa membutuhkan perawatan khusus adalah singkong. Singkong bukan hanya sangat murah dan mudah didapat, tetapi juga dapat disimpan dalam waktu yang sangat lama dan sangat mengenyangkan. Singkong juga memiliki kalori yang lebih rendah daripada beras, namun memiliki serat lebih banyak sehingga mengenyangkan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, masyarakat membuat tiwul untuk menggantikan nasi sebagai sumber karbohidrat. Karena dapat mengenyangkan dalam waktu yang lama, tiwul juga digunakan sebagai bekal dalam peperangan. Hingga saat ini, tiwul masih tetap eksis sebagai pengganti makanan pokok. Namun, tiwul lebih sering disajikan dengan parutan kelapa dan gula Jawa atau dicampurkan dengan nasi daripada dimakan secara langsung.
Keberadaan tiwul harus tetap dilestarikan dengan mengonsumsinya sebagai bentuk perilaku diversifikasi pangan. Nah, itu tadi 5 makanan yang tercipta akibat krisis dan peperangan yang terjadi di dunia. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa.